Halo semua, kembali lagi dengan saya, Yoga Tama Prabantara, dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai variabel, tipe data, dan operasi. Kita akan mempraktekkan semua ini di Replit dan Scratch, menggunakan bahasa Python dan juga code blocks. Yang pertama ada variabel. Variabel ini seperti wadah atau penyimpanan sementara untuk data dalam program. Isinya bisa berupa angka, teks, atau nilai lain. Data dalam variabel bisa diubah, diganti, dan digunakan selama proses program berjalan. Variabel di sini itu seperti kotak penyimpanan. Kotaknya diberi nama supaya mudah dicari. Di dalam kotaknya bisa disimpan angka, teks, dan nilai yang lain. Isi kotak bisa diganti kapan saja. Kotaknya juga harus sesuai dengan isinya. Semisal, kalian ingin membawa air. Jika dibawa dengan keranjang yang bolong-bolong, airnya pasti akan tumpah. Maka dari itu wadahnya harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu, kotak yang dipakai juga harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, kalau isinya sedikit, pakai kotak yang kecil. Karena variabel dalam program itu memakan cukup banyak memori jika kalian menggunakannya tidak dengan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ada tipe data. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas tiga tipe data, yaitu string, angka, dan boolean. String itu adalah tipe data kata atau karakter huruf, seperti nama pada kartu nama atau huruf. Angka juga ada dua tipe, angka bulat dan angka desimal. Untuk angka bulat disebutnya integer, sedangkan desimal yaitu float. Angka bulat itu seperti umur, sedangkan desimal seperti tinggi badan. Misalnya tinggi badanku 178,5 ataupun umurku 18 tahun. Boolean itu adalah tipe data true or false. Seperti lampu on off. Jika on itu menyala, maka true. Jika off itu mati, maka false. Seperti itu. Selanjutnya ada casting. Casting merupakan proses mengubah tipe data suatu variabel ke tipe data yang lain. Seperti angka menjadi teks, teks menjadi angka, dan lain sebagainya. Fungsi casting yang umum yaitu int atau integer untuk mengubah suatu data menjadi bilangan bulat, float mengubah menjadi data bilangan desimal, str atau string mengubah menjadi teks, dan bool atau boolean mengubah data menjadi data true or false. Nah, contoh, kalian punya air. Kalian ingin membawa air ini, namun kalau dalam bentuk air saja pasti susah dong. Akhirnya kita ubah ke gelas supaya mudah diminum. Tapi belum tentu mudah dibawa. Maka itu kita ubah menjadi botol supaya mudah dibawa. Tapi ketika kita ingin menampung lebih banyak air, kita taruh di ember seperti itu. Data ini, data ini itu air yang kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Airnya tetap sama namun wadahnya berbeda. Seperti data yang di casting. Selanjutnya ada operasi. Operasi yang kita pakai pada video kali ini hanya tambah dan kurang. Selebihnya tidak kita pakai. Namun jika kalian ingin mencoba, kalian boleh saja. Ini adalah case, uh, simbol operasi yang ada di programming. Selanjutnya komentar. Nah, komentar ini adalah baris teks dalam satu program, namun tidak akan dijalankan oleh komputer. Namun, komentar ini ditulis untuk memberikan penjelasan dan catatan bagi programmer. Kenapa komentar ini penting? Yang pertama, membantu pemahaman, membantu programmer lain atau diri sendiri untuk memahami logika kode. Bisa juga untuk dokumentasi singkat, menjelaskan fungsi bagian kode tanpa harus membaca detail baris per baris. Juga mempermudah debugging, mempercepat menemukan kesalahan karena kita tahu tujuan awal dari kode tersebut. Lalu, bagus untuk kolaborasi tim, karena tim lain bisa dengan mudah mengerti dan melanjutkan kode yang kita buat. Yang ketiga, hemat waktu, karena kita tidak perlu mengingat detail semua logika, cukup baca komentar. Nah, begitulah materinya. Sekarang mari kita praktekkan di Scratch dan juga Replit. Baik semuanya, kita sudah di Scratch. Langsung saja kita mulai. Kita pakai yang pertama variabel. Seperti yang kita tahu, variabel itu
beri kotak yang menyimpan data. Nah, kita akan pakai kode blok ini variabelnya, dan di sini itu bisa kita masukkan data. Nah, untuk yang pertama, skenario-nya sama seperti video sebelumnya. Kita akan say hello, kenalan, lalu namanya kita simpan di sini. Oke, nih, as was your name, lalu kita tambah satu variabel. Tapi sebelum itu perlu kita tambahkan variabelnya itu apa. Ya, kita make a variable, kita tulis nama pengguna. Contoh. Oke, nah, jadi ketika kita jawab ini, nanti akan di set variabel di sini. Sebentar, like. Nah, set variabel nama pengguna, nanti datanya yang di sini akan tersimpan. Tapi kan di sini 0. Jadi kita perlu ubah dengan answer. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas, yaitu answer ini, akan tersimpan di variabel ini. Oke, jadi kita tambahkan dulu say hello, lalu kita pakai join. Ini kita tulis hello, spasi jangan lupa, lalu bagian sini bukan answer tapi kita isi dengan variabel nama pengguna. Nah, sekarang kita coba, kita start. What's your name? Kita tambahin Bobby. Enter. Hello Bobby. Nah, langsung tersimpan di sini variabelnya ada. Di sini juga kita pilih hello and variable di sini terjawab juga hello Bobby. Kalau sebelumnya kita langsung taruh answer, dapat sekarang pakai variabel. Nah, sekarang ini yang pertama data jenis data string. Sekarang kita mau coba angka bulat aja, integer. Contoh seperti yang di PPT tadi, umur. Nah, sekarang kita mau tambahin pertanyaan. Ini dia, tambahnya di sini aja. Kita tanya, how old are you? Tanda tanya. Nah, kita masukin lagi set variablesnya, kode blok ini, lalu kita tambahkan umur pengguna. Namanya harus sesuai dengan data yang akan disimpan ya, nama variabelnya. Karena kalau enggak ntar bingung variabel ini untuk data yang mana. Tuh. Kita tambahin lagi answer. Nah, di sini lalu kita tambahkan say operator lagi. Nah, tulis you are spasi. Lalu di sini kita masukkan nama pengguna, umur pengguna. Nah, jika kalian ingat materi video sebelumnya, kalau kalian lihat yang seperti ini, yang dua perintah say di bawah, di sini nggak ada jeda waktu, jadi akan dieksekusi bersamaan, dan bagian yang sini nih, bagian yang ini blok yang gini, akan bukan dilewati sih, tapi karena bersamaan, at the same time dieksekusinya, bagian ini langsung terlewat itu, langsung pindah ke yang paling bawah. Untuk itu, kita perlu nah, tunggu jangan 1 detik deh, buat aja 2. Tuh. Ya. Oke, sekarang langsung aja kita coba. What's your name? Coba kita ganti namanya supaya yang di variabel ini berubah ya. Kita tulis Rudy. Nah, di sini berubah. Nomor pengguna, Altario kita isi aja
Let's say 21, 21. Oh, kenapa ini? Nama penggunanya kenapa 21? Coba kita ulang. How old are you? Oh, pantas. Kalian lihat di sini. Di sini setnya masih nama pengguna. Harus kita ubah jadi umur pengguna. Ya, seperti yang aku bilang, variabel harus sesuai dengan data yang disimpannya. Mari kita coba lagi. What's your name? Kita isi lagi. Rudy. How old are you? Kita tulis 21. Hello Rudy. You are 21. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah sekali. Sekarang kita akan coba memasukkan yang namanya operasi bilangan. Jadi, umur ini akan kita tambah 10 supaya di bagian blok sini kita ubah jadi in 10 years you will be berapa tambah 10. Nah, sekarang karena kita perlu data tersebut kita tambahin lagi variabel sini. Kita masukin set variabel, kita buat namanya umur masa depan. Kita buat seperti ini saja. Oke. Nah, kita buat sini umur masa depan. Nah, masa depan lalu kita ubah di sini pakai tambah. Nah, di sini yang di awal ini di depan kita isi dengan variabel umur pengguna. Lalu kita tambahkan 10. Nah, sambung lagi bagian ini kita ubah. Oh, jangan gak usah kita ubah deh, biar lebih seru, sedikit lebih kompleks, kita tambahkan aja. Kita tambahkan lagi di sini, kita suruh 2 detik. Lalu kita buat dia ngomong. Nah, join. Nah, tulis in 10 years you will be. Nah, kita tambahkan umur masa depan. Masa depan. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya ini kita isi 21, berarti kan nanti akan jadi 31. In 10 years you will be 31. Kayak ada yang kurang gak sih? Jadi aku pengen tambahin aja di sini. Kita masukin tulis years. Oh, jangan lupa spasi di awalnya. Kalau nggak ntar nyambung. Tuh. Sekarang kita coba. What's your name? Kita ganti lagi ke awal. Bobby. How old are you? Kita isi misal 18 tahun. Hello Bobby. You're 18. In 10 years you will be 28 years old. Nah, ini gabung ya. Jadi kita perlu tambahkan spasi di sini. Nah, seperti di materi tadi di PPT, aku bilang bahwa data yang ada di variabel bisa diubah, digunakan, dan diolah saat program ini berjalan. Jadi, sekarang aku pengen kasih lihat ke kalian. Nah, di sini kita ada variabel, kita set jadi nama pengguna. Namun, kita ubah. Kita akan tambahkan join di sini. Nah, variabel selalu nama pengguna. Oh, salah. Masuk sini, masuk ke sini. Nah, kita tambahkan nama pengguna plus tes.
ya. Nah, kalau menurut teori, tiap data di variabel nama pengguna ini pasti akan berubah. Yang awalnya nama kita yang kita masukin, semisal Bobby, pada saat sudah sampai perintah di sini, dia akan berubah jadi Bobby test. Dan ketika sampai ke perintah say hello nama pengguna, bukan hello Bobby, lain hello Bobby test. Ya, sekarang kita buktikan. Nama kita tulis Bobby, enter. Kalau tadi kita isi 18, enter. Nah, hello Bobby test, you are 18. Lihat kan, dia berubah. Yang tadinya Bobby jadi Bobby test. Jadi ini sesuai dengan teori tadi bahwa data dalam sebuah variabel bisa diubah pada saat data tersebut dijalankan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan operasi dan juga variabel. Nah, ini tapi baru bilangan bulat, integer. Kalau bilangan desimal, float, di Scratch itu bisa kalian tambahin contoh set variable, kita tambahin di awal. Oh, jangan. Semisal kita tanya tinggi tubuh si, supaya cepat kita buat si Scratch ini, kucingnya, bertanya berapa tinggi kita. Nah, kita tulis di sini how tall are you, kan tinggi itu tidak selalu bilangan bulat, jadi bisa desimal, itu tipe data float. Tambahkan di sini variabel, kita tulis tinggi pengguna. Oke. Nah, lalu kita set itu jadi answer. Sini tinggi pengguna jangan lupa ya. Oh, kurang i. Kita rename, berarti kita rename-nya dari sini. Dengan variable. Nah, kita masukin i. Oke, nah tuh berubah sini sama di sini juga ada. Nanti ketika kita ditanya how tall are you, jawaban jadi kita tulis misal tinggi kita 163,7, dia akan muncul di sini di pengguna. Nah, sekarang kita coba ya. Username kita tulis Bobby, umur kita 18 tahun. Berarti oh jangan deh. Di sini kan sudah ada ya. Kita coba angka yang lain. Misal 19. Nah, umur masa depan di 29. Dia tersimpan di variabelnya. How tall are you kita buat jadi 175,6 gitu misal, pakai titik dan pakai koma, pakai titik. Enter. Halo Bobby. Nah, di sini tersimpan ya. Kita 19 dan ini kita jadi 29 dan di sini juga tersimpan nih tinggi pengguna 175,6 cm. Nah, kurang lebih kalau di Scratch seperti itu cara menggunakan variabel dan juga data isi variabelnya ada berupa string, contoh nama pengguna Bobby, dan juga berupa angka, integer, bulat, umur pengguna, dan juga yang desimal, float, seperti tinggi pengguna. Ya, sekarang kita coba hal yang sama di Replit dengan, ya, tadi kita sudah coba di Scratch, sekarang mari kita coba di Replit dengan bahasa Python. Kita akan buat program yang sama. Karena untuk itu kita import time dulu. Nah, setelah ini kita akan tulis print hello. Mana ini? Nah, jika kalian ingat dengan video sebelumnya, kita sebenarnya sudah menggunakan yang namanya variabel yang name sama dengan sama dengan input.
Nah, input dari pertanyaan yang akan kita tanyakan. What is your name? Spasi titik ketik dua ini. Nah, name di sini ini adalah variabel sama dengan input dari what is your name. Berarti input ini akan jadi data yang tersimpan di variabel name. Makanya selanjutnya ketika kita print hello spasi, nah tambah name. Nah, ini nyambung dia dengan yang di sini. Sini sama sini. Ya, tuh. Karena itu variabel yang sama. Jadi nanti data yang ada di variable name akan muncul ketika kita print hello plus variabelnya. Nah, kita coba ya. Kita coba username isi Bobby. Hello Bobby. Nah, itu. Sekarang kita bakal coba lagi pertanyakan umur. Ya, kita akan coba lakukan hal yang sama. Kita tanyakan umur lalu kita jumlah putaran ke depan dia akan seperti apa. Nah, kita tulis time slip dulu. Time slip dulu, karena kalau tidak begini kita langsung ke pertanyaan print hello ini nanti seperti ke skip gitu, dia langsung lompat ke bawah. Yang kita time slip adalah 1 detik lah ya. Enter, kita masukkan lagi variabel umur, kita tulis saja age sama dengan nah input dari how old are you, ini koma set ini. Nah, lalu kita tambahkan variabel selanjutnya future age. Nah, future age ini akan jadi si data dari variabel age akan ditambah 10. Ya, jadi kita akan tulis di sini age plus 10. Cuma kalau di sini ini kan umur ini kan integer ya. Jadi kita perlu ubah si age ini supaya data dari age ini jadi integer supaya bisa ditambah 10. Kalau tetap string kan nggak bisa. Nih ya, kita coba kalau kita tidak ubah jenis datanya. Variabelnya harus sama, penulisannya juga nggak boleh beda. Kalau nggak nanti komputernya nggak mendeteksi. Nah, ini kita coba. Kita mulai. What's your name? Bobby. Halo Bobby, how old are you? Kita isi 19 misal. Nah, error nih teman-teman. Karena kita masukin input di sini dalam bentuk string, sedangkan kita perlu nambahin di sini kan. Nah, akhirnya untuk itu kita perlu ubah di sini jadi integer. Set. Ya, kita tambahkan di sini juga tutup kurung. Nah, dengan begini age yang kita masukin di sini langsung model datanya, tipe datanya jadi berubah integer. Makanya bisa ditambah 10. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita run.
Kita masukin Bobby. Kalau Bobby, voltanya kita tulis 19. Oh, SDR. Coba. 19. Nah, nih baru dapat teman-teman. Ini B. Nah, harus kita ubah dulu urutannya. Jadi begini. Input dari age, ini kan berarti angka. Umur kan berarti angka. Angkanya bulat, berarti kita masukin di sini int. Supaya input ini, datanya dalam bentuk integer, bisa kita tambahin 10 di sini. Kita tambahin 10. Nanti ketika kita masukin ke perintah print, intenders will be, nah kita ubah dulu di sini jadi string supaya muncul nanti user age ini kayak gitu. Ya, jadi kita coba nih, kita coba lagi. Nuliskan nama Bob aja deh kali ini. Hello Bob, how old are you? Kita isi 21 misal. Nah, intenders will be 31. Jadi kayak gitu. Nah, ya. Sekarang kita bakal ada aktivitas, yaitu kita bakal minta 2 nomor, dan 2 nomor ini akan kita operasikan. Operasinya yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Baik, tadi aku kasih kalian tugas untuk membuat printer number. Nah, aku bikinnya kayak gini. Choose a number, lalu kita akan bertanya kan, program akan bertanya nomor 1 apa, ntar kita isi angkanya, nomor 2 apa, lalu kita isi angkanya. Nah, ini variabelnya nih A dan B. Lalu di bawah ini juga variabel nih teman-teman, sum, min, mul, div. Nah, lalu di sini ada operasinya tambah, kurang, kali, bagi. A tambah B, A min B, A kali B, A per B. Lalu di sini print. Nah, kita ubah datanya tadi dari integer jadi string supaya ketika di print muncul. Kalau tetap integer, si programnya ini malah bingung, jadi error. Nah, sekarang langsung aja kita coba. Kita pilih nomor 1, 22 misal. Terus nomor 2, 14. Enter. Nah, ini muncul ya teman-teman. Di jumlah 36 dikurang 8 dikali 308 kalau dibagi segini. Nah, mungkin punya kalian berbeda. Yang penting ada variabelnya di mana kalian meminta data user itu nomor 1 mau apa, nomor 2 mau apa. Lalu ada operasi bilangannya, operasi matematikanya, lalu ada di akhir print hasil dari operasi tadi. Ada data str-nya. Ya, data string supaya ke print. Kalau misalnya integer atau float nggak akan muncul. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat yang di replit. Di scratch maksudnya. Nah, teman-teman, ini itu yang versi scratch-nya, versi aku sih yang aku bikin. Agak panjang memang, tapi kita mulai aja dari atas ya, seperti yang di replit. Pertama, choose a number, si kucingnya ngomong, lalu nomor 1 apa, nomor 2 apa, kita masukin. Nomor 1 itu kita buat jadi A, nomor 2 kita buat jadi B. Lalu di sini ada nih sum, min, mul, div ya. Sum total, min kurang, multiply sama di divided gitu, dibagi. Nanti akan kesimpan di sini datanya. Kalian bisa lihat hasilnya di sini ya. Nanti kucingnya akan ngomong sumnya berapa, minnya berapa, mul berapa, dividednya dia jadi berapa. Nah, sekarang kita mulai aja. Nah, nomor 1 kita pilih angkanya yang gede deh, 57, susah. Terus angka kedua kita pilih 23. Nah, di sini kalian lihat ya, the sum is 80 minus 34
multiply 1131 dividednya, nah ini nih. Jadi kalian bisa lihat semua ada di sini, datanya tersimpan seperti itu. Baik, sebagai project terakhir, aku ingin kalian buat yang namanya available hours calculator. Jadi dia menghitung jam yang available untuk belajar setiap harinya, ya. Dan ini agak panjang, dan juga aku ingin kalian menambahkan komentar untuk tiap program atau kelompok program. Itu programnya untuk apa? Aku pengen kalian tambahin komentar di situ. Jadi akan ada 3 komentar. Yang pertama, kita akan menanyakan user jam tidur mereka, berapa jam mereka tidur, berapa jam mereka bekerja, dan berapa jam mereka ingin relaksasi. Lalu kita menghitung, kita operasikan available hours-nya berapa. Jadi 24 jam kita kurangi tadi waktu tidur, waktu bekerja, lalu akan kita print, di akhir kita print available hours-nya berapa, ya. Kalian akan lakukan ini di Replit dan di Scratch. Oke, untuk di Scratch yang aku bikin kurang lebih seperti ini. Agak panjang memang, tapi ya kurang lebih seperti ini. Ditanya berapa jam tidur, berapa jam bekerja, berapa jam kita mau relax, berapa jam di weekend mau relaksasi juga. Jadi ini ada variabelnya ya, lumayan banyak, tapi nggak apa-apa, masih simpel ini. Nah, yang pertama ada variabel jam kita tidur, variabel jam kita kerja, weekday kita mau relaksasi, weekend kita relaksasi. Nah, di sini pengoperasiannya weekday available hours, sehari kan ada 24 jam. Nah, 24 jam ini kita kurangi dengan yang di sini. Nah, ini kenapa ditambah? Kalau di Scratch itu dia operasinya itu mulai dari ini bulat oval ini, dari yang paling dalam menuju paling luar operasinya. Pengoperasiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita buat minus semua, yang ada hasilnya jadi kacau. Kita mau 24 jam ini dikurang sleeping hours, ya, jam tidur, jam kerja, dan jam relaksasi ditambah 3. 3 di sini sebagai ya jam kita mau melakukan pekerjaan yang lainnya lah. Jadi ini kita tambah semua baru tuh kurang 24. Sama di bawahnya juga segitu. Lalu total available hours. Nah, weekday kita kali 5. 5 kenapa? Karena ya weekday ada 5 hari. Weekend kita kali 2 karena di weekend ada 2 hari ya, Sabtu Minggu. Nah, nanti akan di print available hours-nya berapa. Sekarang langsung kita coba. Nah, sleep per day kita tulis 6. How many hours do you work per day? Kita buat 7. Nah, how many hours per weekday do you want to relax? Anggaplah 2 jam misal. Nah, weekend berarti kita buat jadi 2 kalinya, coba. Nah, 4 hours untuk belajar, 7 hours, 42 hours. Nah, weekday untuk belajar itu ada 4 jam. Lalu di weekend untuk belajar kita ada 11 jam. Lalu total available hours untuk kita belajar untuk seminggu itu ada 42 jam. Nah, jadi seperti ini. Dan di sini ada komentarnya. Ya, sini nih. Yang pertama kita number of sleeping hours, berarti jam kita tidur tadi udah ya, jam kita tidur, jam kita kerja, jam kita relax, weekend, weekday disimpan dalam variabelnya udah kita buat. Lalu
kita hitung supaya sisa berapa jam, lalu di akhir kita print. Seperti itu. Ya, mudah sekali. Sekarang kita lihat yang di Replit. Kalau yang di Replit juga kurang lebih sama. Seperti ini. Hanya ini ada komentarnya. Ada 3 komentar. Nah, di sini kita nanya input how many hours kita serve every day, how many hours kita pergi gitu. Sama. Nanti hasilnya juga harusnya sama. Jadi ya kita coba run. Mulai. Kita tulis saja 6 jam kita tidur tiap hari. Kita buat jadi 8. Misal kali ini kita 8. Kita relax per weekday kita jadi 3 jam. Per weekend kita buat 8 deh, 8 jam. Nah, 4 jam untuk belajar setiap hari selama weekday, 7 jam untuk belajar setiap hari selama weekend. Jadi total 14 jam untuk weekend dan 20 jam untuk di weekday. Itu waktu kita belajar, jadi total 34 jam tiap minggu untuk kita belajar. Ya, seperti itu teman-teman. Agak panjang, tapi belum kompleks. Kalian hanya perlu teliti dalam penulisan variabel, lalu juga penulisan data. Di sini kenapa float? Karena kita bisa saja masukin datanya, misal tidur aku 6,5 jam, jadi kan 6,5. Kalau kita integer nanti gak kebaca. Kalau float dia kan bisa terima angka bulat, bisa terima angka desimal. Nah, begitu. Nih kalau kalian lihat ya, str. Nah, string kan berarti ini ketika tadi masuk dalam bentuk float, lalu dioperasikan itu masih dalam bentuk angka. Mau kita ubah ke kata-kata, makanya di sini kita tulis str, stringnya. Mudah teman-teman, jangan sampai salah tulis variabel ntar kalian bingung. Nyarinya debuggingnya juga sebenarnya cukup mudah karena kita ada ini komentar. Jadi misal ada error di bagian sini, kita tahu errornya hanya di bagian sini, tidak di bagian sini, tidak di bagian sini karena ada komentar. Ya, cukup mudah teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu mudah sekali karena masih awal-awal. Jadi variabel itu seperti yang kita tahu, seperti kotak yang menyimpan data. Nah, lalu juga ada operasi bilangan dan kurang kali bagi dengan simbolnya di PPT tadi. Lalu ada komentar. Komentar untuk apa? Ya, komentar untuk menjelaskan bagian kode tersebut untuk apa. Jadi dia kumpulan teks yang ketika kita jalankan programnya, dia nggak ikut berjalan. Dia di situ hanya sebagai seperti kayak penjelas gitulah. Kalian bisa buat seperti itu. Nah, jadi mudah sekali. Tipe data yang kita pakai juga hanya string, lalu angka itu float dan integer. Untuk boolean, untuk sekarang kita belum pelajari karena itu lebih advance. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya. Ya, saya Yoga, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.